Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang sangat memilukan, di mana ada seorang guru TK ditemukan di dalam kamar mandi dengan sekujur tubuh adanya tanda kejahatan dan telah meninggal dunia. Siapa pelaku sebenarnya dan ada permasalahan apa yang terjadi? Yuk kita simak videonya. Perumahan BTN Citra Persada Medas Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Awalnya semua tampak seperti biasa. Warga perumahan pun melakukan aktivitas sehari-hari, tidak ada yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Momen mengerikan itu berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 pada jam 18.30 petang harinya. Sontak saja suasana pun menjadi berubah ketika mendengar lengkingan teriakan histeris meminta pertolongan, disertai dengan suara tangisan dari seorang wanita bernama Nurma yang diketahui ibu dari korban. Teriakan itu berasal dari rumah Blok S nomor 5, memancing warga sekitaran untuk datang dan mendekatinya. Nurma sang ibu pun menjelaskan jika dia baru saja menemukan anaknya yang bernama Rani alias Hairani terduduk di samping toilet dengan wajah ditutupi kain. Penemuan ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi bergegas datang untuk melakukan olah TKP. Saat polisi tiba di lokasi dan melakukan investigasi, polisi menduga jika korban telah meninggal dunia selama 2 hingga 3 hari yang lalu, dikarenakan sudah mengeluarkan aroma tidak sedap. Meski melihat kondisi korban terdapat adanya biru-biru di bagian tubuhnya, tetapi hal itu pun tidak bisa disimpulkan jika korban telah mendapatkan tindakan kejahatan. Polisi menjelaskan jika ada orang meninggal dunia lebih dari 24 jam, pasti ada tanda biru-biru di bagian tubuhnya. Dan itu bisa dibuktikan apakah adanya tindakan kejahatan atau bukan menunggu hasil forensik tim kedokteran. Dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan adanya barang-barang berharga milik korban yang hilang kecuali 2 ponsel milik korban. Sementara dugaan kasus ini adalah kasus perampokan. Tetapi polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda pemaksaan masuk baik dari pintu ataupun jendela. Dan ada kemungkinan jika korban telah melakukan bundir. Untuk bisa mengetahui penyebab sebenarnya korban meninggal dunia, tubuh korban pun segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara pihak kepolisian pun mulai menggali keterangan saksi dan sudah 15 orang yang dimintai keterangan. Selain itu, polisi pun mulai mendalami CCTV perumahan dan CCTV sekitaran berharap adanya petunjuk. Sosok korban sendiri bernama Rani alias Hairani. Dia merupakan guru TK di Ampenan dan guru privat bahasa Mandarin. Sangat mahir dalam berbahasa Inggris dan Mandarin. Korban Rani tinggal di perumahan itu sejak 9 September 2017. Rani membeli rumah subsidi dan tinggal di dalam rumah itu seorang diri. Bahkan menurut tetangga sekitaran, Rani dikenal pribadi yang sangat baik dan sopan. Tidak pernah terlihat keluyuran malam, bahkan tidak pernah terlihat Rani membawa seseorang masuk ke dalam rumah. Tetapi tetangga sekitaran mengaku sebelum ditemukan meninggal dunia, korban Rani sudah 3 hari tidak terlihat. Dan itu pun sesuai dengan rekaman CCTV yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Terlihat ada seorang pria masuk dan keluar dari rumah korban, dan korban pun sejak hari itu tidak terlihat keluar dari rumahnya. Sementara dari hasil pemeriksaan tim forensik kedokteran menunjukkan fakta yang sangat mengejutkan. Adanya penebalan pada dinding rahim korban. Dengan kata lain, korban sedang hamil dengan usia kehamilan 2 minggu. Tidak hanya itu saja, biru-biru pada tubuh korban terindikasi merupakan tindakan kasar yang dialami oleh korban sebelum korban meninggal dunia. Selain itu, olah TKP polisi menemukan adanya kain baju pria yang digunakan untuk menutup mulut korban. Dengan adanya beberapa temuan ini, kasus ini pun sudah mulai mengkerucut menjadi kasus pembunuhan. Selain kasus ini adalah kasus pembunuhan,
Diduga motif dari pembunuhan ini adalah motif asmara. Tetapi ini pun sangat membingungkan dikarenakan tidak ada yang mengetahui jika Rani telah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria. Meski belum sepenuhnya polisi mendapatkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit, polisi pun terus bergerak melakukan penyelidikan dan memburu pelaku kejahatan. Polisi berhasil mengidentifikasi seorang pria bernama Sulyadi berusia 41 tahun yang diketahui jika dia merupakan seorang mandor tukang bangunan yang bekerja lokasinya tidak jauh dari rumah korban dan sudah 7 bulan bekerja di sana. Sejak hari itu, Sulyadi pun tidak terlihat. Dari hasil pengembangan, terduga pelaku diketahui warga Taman Kapitan Ampenan, Kota Mataram. Tetapi saat didatangi ke lokasi, Sulyadi pun sudah tidak berada di sana. Pihak kepolisian pun terus memburunya dan melacak keberadaannya. Dari pengembangan polisi diketahui jika terduga pelaku berada di daerah Bali dan itu merupakan rumah keluarganya. Tetapi tidak lama dari sana, Sulyadi pun pergi entah kemana. Usaha pihak kepolisian pun menemukan titik terang saat polisi berhasil melakukan tracking ke nomor korban yang diketahui 2 ponsel korban telah hilang. Dari hasil tracking itu, polisi menemukan lokasinya berada di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Ngawi. Mendapati petunjuk itu pun, polisi segera meluncur ke lokasi. Saat di Ngawi, polisi mulai memantau posisi terakhir dari terduga pelaku. Dan polisi berada di satu titik, berada di sebuah proyek pembangunan. Ciri yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian pun tidak sulit untuk menemukan pelaku. Pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, polisi berhasil mengamankannya lalu dibawa kembali ke Mataram guna dilakukan pemeriksaan. Dari hasil interogasi itulah pelaku mengakui jika dialah pelaku kejahatan atas korban lantaran merasa kesal karena diminta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Sementara dirinya memiliki seorang istri. Hubungan asmara keduanya pun telah terjalin selama 1 bulan lamanya. Kejahatan ini pun berawal dari kedatangan pelaku ke rumah korban pada tanggal 26 Juli 2022. Seperti yang kalian tahu, di rumah itu mereka pun sempat berkencan. Pelaku yang baru saja plong pikirannya usai berkencan mendadak menjadi tegang kembali saat mendengar korban sedang hamil dan minta dinikahi. Pelaku sontak saja menolak keinginan korban lantaran dirinya sudah memiliki seorang istri, yang berakibat mereka pun terlibat perdebatan yang sangat panas. Saat itu korban yang merasa kesal menggigit tangan dari pelaku. Hal itulah yang memicu amarahnya meledak. Pelaku membalasnya dengan cara yang mengerikan dengan melayangkan tangannya beberapa kali lalu dibenturkan ke tembok. Korban yang sudah tidak sadarkan diri dan tidak berdaya dibawa masuk ke dalam kamar mandi, didudukan di samping toilet, lalu menggunakan bajunya menutup mulut korban dan meninggalkannya di sana. Pelaku pun segera melarikan diri. Dalam posisi terduduk di samping toilet itulah korban pun akhirnya meninggal dunia. Di dalam pengakuannya, pelaku pun sempat berkonsultasi dengan seorang dukun yang menyuruhnya untuk pergi ke daerah Ngawi. Dan di Ngawilah pelaku pun akhirnya tertangkap. Hingga kini kasus masih berjalan di ranah pihak kepolisian. Dan pelaku pun terancam dengan vonis 15 tahun penjara. Pelaku mengaku berencana akan menyerahkan diri ke polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di dalam pelariannya, pelaku dan istrinya pun sempat berkomunikasi via telepon. Di dalam komunikasi itu, sang istri memintanya untuk menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Istrinya pun sudah mengaku siap menanggung malu dan sanksi sosial atas perbuatan tidak terpuji suaminya tersebut. Selain itu, pelaku pun menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga korban. Dia mengakui bahwa menghilangkan nyawa Rani adalah perbuatan yang sudah tidak bisa dimaafkan dan sudah fatal. Guys, sangat disayangkan seseorang yang memiliki potensi dan skill dalam berbahasa harus terperangkap dalam cinta terlarang, berakibat terjadinya pembunuhan. Untuk pria, jika kalian mau nakal, cobalah untuk sportif jika pasangan selingkuhan kalian sudah hamil dan bertanggung jawab. Jangan seenaknya saja menanam benih terus nggak mau tanggung jawab. Sebaiknya berpikir ulang kalau mau melakukan sesuatu.
pikirkanlah resikonya. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?